Channel YouTube Mas dan Ember. Wanita yang menolak lamaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang menolak lamaran Rasulullah. Bahkan Rasulullah melamarnya hingga 2 kali. Namun lamaran itu tetap ditolak. Lantas, alasan apa yang membuat wanita itu menolak lamaran baginda Nabi Muhammad? Sosok wanita itu ialah Fakhitah binti Abu Thalib, atau yang dikenal dengan nama Ummu Hani. Fakhitah atau Ummu Hani lahir pada tahun 576 Masehi. Fakhitah adalah putri dari Abu Thalib, yang juga termasuk sepupu Rasulullah. Fakhitah merupakan saudari kandung dari Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib, dan Aqil bin Abu Thalib. Penolakan lamaran dari Rasulullah bukan tanpa sebab. Lamaran pertama di masa jahiliyah ditolak karena Fakhitah sudah terlanjur akan dinikahkan dengan Hubairah. Abu Thalib menikahkannya dengan Hubairan bin Abi Wahab al-Makhzumi yang akhirnya memiliki 4 anak darinya. Rasulullah sempat bertanya kepada pamannya, mengapa beliau tidak menikahkannya dengan Ummu Hani? Jawaban Abu Thalib, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kami ada hubungan kerabat lewat pernikahan dengan keluarga Hubairah, dan orang dermawan akan memberi hal setimpal juga kepada orang dermawan." Ummu Hani termasuk sahabiah sahabat dari kalangan perempuan yang belakangan masuk Islam. Beliau tinggal bersama suaminya di Mekah dan tidak ikut hijrah dengan Nabi ke Madinah. Ummu Hani diriwayatkan masuk Islam saat Fatu Makkah pada tahun 8 Hijriah, dan suaminya pada waktu itu lebih memilih kabur dari Mekah ke Najran. Imam Zahabi mengatakan tidak ada satu perawi yang mengatakan bahwa Hubairah masuk Islam. Lamaran Nabi yang kedua adalah ketika Ummu Hani berpisah dari suaminya. Ummu Hani yang sudah memiliki 4 anak menolak lamaran dengan sopan dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh dirimu lebih aku cintai dari pendengaran dan penglihatanku. Dan hak suami itu besar. Saya takut nanti ketika menunaikan hak suami, saya menyia-nyiakan hak anak-anak saya dan diri saya. Tidak maksimal mengurus mereka. Dan ketika saya mengurus anak-anak saya takut melalaikan hak suami." Dalam hadis riwayat Muslim, Ummu Hani mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sudah berumur dan saya punya tanggung jawab kepada anak-anak." Intinya, Ummu Hani takut jika nanti menikah dengan Nabi, tidak bisa menunaikan hak suami dengan maksimal. Lebih-lebih menjadi istri seorang Nabi. Mendengar hal ini, Rasulullah berkata, perempuan-perempuan Quraisy adalah sabak-beknya, perempuan yang menunggangi kuda. Kinayah, perempuan Arab sangat kasih sayang terhadap anaknya dan peduli. Hadis riwayat Muslim. Meskipun Rasulullah memiliki perasaan cinta kepada Ummu Hani, Rasulullah menghormati pilihan Ummu Hani dan tidak memaksanya untuk menikah dengannya. Karena Ummu Hani bukan jodoh yang ditakdirkan Allah. Nabi Muhammad SAW pun akhirnya menemukan sosok yang menjadi cinta sejatinya, bahkan menjadi istri pertamanya dan mendampingi dakwah beliau. Dia adalah Siti Khadijah, seorang wanita cantik yang terhormat sekaligus kaya raya. Siti Khadijah adalah jodoh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW setelah tidak berjodoh dengan Ummu Hani. Meski tak berjodoh dengan Ummu Hani, Rasulullah tetap menjalin hubungan baik dengannya. Ketika Ummul Mukminin Khadijah wafat, Rasulullah begitu sedih. Dalam keadaan itu, beliau sering menemukan penghiburan. Di rumah Ummu Hani, keluarganya mendukung dan menghibur Nabi yang sedang berduka. Rasulullah juga sering menerima pendapat dan pertimbangan dari Ummu Hani, bahkan tak pernah satu kali pun menentang pendapatnya. Saat peristiwa penaklukan Mekah, Ummu Hani didatangi 2 orang yang meminta perlindungan. Namun adiknya, Ali bin Abi Thalib, melihat 2 orang itu dan bersumpah akan membunuhnya. Ummu Hani pun mengunci rumahnya dan beranjak menemui Rasulullah. Pada saat Ummu Hani sampai di rumah Rasulullah,
Rasulullah sedang mandi, dan putri beliau, Fatimah, menutupinya dengan kain. Ummu Hani menunggu Rasulullah hingga selesai mandi. Kemudian Ummu Hani berkata, "Wahai Rasulullah, Ali telah memusuhi seseorang yang telah kujamin keamanannya." Rasulullah pun bersabda, "Kami juga turut menjamin orang yang kau jamin, wahai Ummu Hani." Kisah lainnya menyebutkan, saat Ummu Hani datang, Rasulullah hendak menunaikan sholat duha. Ummu Hani pun menunggu sembari memperhatikan cara sholat Rasulullah. Dari momen tersebut, Ummu Hani meriwayatkan sebuah hadis tentang cara sholat Rasulullah di waktu duha. Hadis tersebut pun menjadi rujukan utama tentang fikih sholat duha yang sangat berguna untuk panduan ibadah umat muslim hingga kini. Setelah Rasulullah selesai sholat duha, Ummu Hani pun mengadukan masalahnya. "Wahai Rasulullah, saudaraku Ali ingin membunuh seseorang yang aku lindungi, Fulan bin Hubairah." Rasulullah pun bersabda, "Sungguh kami melindungi orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani. Jika demikian, telah jelas masalahnya," kata Ummu Hani. Ummu Hani pun merasa lega dan pulang ke rumahnya. Seorang kerabatnya yang kafir itu pun dapat hidup aman di negeri Muslim, di bawah perlindungannya dan atas jaminan Rasulullah. Pada hari penaklukan Mekah, Rasulullah menyempatkan diri untuk menemui Ummu Hani untuk menanyakan persediaan makanan di rumahnya. Ummu Hani menjawab, "Aku tidak memiliki apa-apa, kecuali cuka, wahai Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Dekatkan makanan itu padaku. Betapa miskin sebuah rumah yang di dalamnya tidak terdapat lauk dan cuka." Dalam sejarah Islam, rumah Ummu Hani menjadi saksi peristiwa Isra dan Mi'raj. Di langit rumahnya lah mukjizat yang menakjubkan bermula. Kala itu Rasulullah menginap di rumah Ummu Hani. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat malam di sana. Malam itu pula malaikat Jibril datang mengunjungi rumah Ummu Hani. Sang malaikat hendak menjemput Rasulullah untuk melakukan perjalanan menuju Yerusalem, lalu menuju Sidratul Muntaha. Seusai perjalanan, yakni di kala fajar, Rasulullah pun kembali ke rumah Ummu Hani. Beliau kemudian mengabarkan peristiwa ajaib Isra Mi'raj kepada kerabatnya di sana. Ummu Hani pun menjadi salah satu yang mengimani, tanpa syarat dan tanpa ragu. Peran lain yang diambil Ummu Hani dalam sejarah Islam, yakni dengan menjadi perawi hadis tedes Rasulullah. Ia mengabarkan beberapa hadis sahih yang kemudian tercatat dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Riyadus Shalihin. Salah satu hadis yang sangat terkenal dari Ummu Hani, yakni tentang sholat duha. Hadisnya datang dari jalur Abdurrahman bin Abi Layla. Ia berkata, "Tidak ada seorang pun yang menceritakan kepadaku bahwa ia melihat Nabi melakukan sholat duha, kecuali Ummu Hani. Sungguh Ummu Hani pernah mengatakan, sesungguhnya ia pernah masuk ke rumah Rasulullah pada Fatu Mekah, lalu beliau mandi dan melakukan salat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat salat yang lebih ringan daripada itu. Namun beliau tetap menyempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ummu Hani hidup hingga 50 Hijriah, namun ia menyimpan duka yang mendalam hingga akhir hayatnya. Duka yang diakibatkan peristiwa terbunuhnya adik yang ia cintai, Ali bin Abi Thalib. Itulah kisah Ummu Hani, wanita yang menolak 2 kali lamaran Rasulullah. Baginya, menjadi kerabat Rasulullah sudah cukup memberikannya keutamaan yang agung. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, komen, dan share.